Tuhan, ini kerinduan kami untuk menjadi rumah-rumah doa bagi Tuhan. Untuk membawa bangsa-bangsa menyembah-Mu, mengenal-Mu. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau saat ini Engkau bawa kami dalam ibadah-Mu yang kudus. Dan terkhusus saat ini Tuhan, kami disiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang duduk diam mendengar. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja di antara kami. Layakkan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Biarlah keterbatasannya, kekurangannya tidak menjadi penghalang dalam penyampaian firman-Mu. Juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan. Kiranya hati dan pikirannya boleh terarah kepada kebenaran yang Engkau hendak nyatakan kepada setiap kami di tempat ini. Kiranya Allah Roh Kudus juga berbicara di dalam hati mereka melalui firman yang disampaikan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon penyertaan-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Ya, hari ini sepertinya lumayan lebih banyak ya. Saya menyambut Bapak Ibu yang mengantar putra-putrinya ya, yang dari SKE. Boleh angkat tangan? Bapak Ibu yang dari SKE. Oh ya, kita berikan sambutan Bapak Ibu kepada para orang tua ya. Selamat datang, selamat beribadah ya. Mungkin ini kali pertama gitu ya. Kalau memang belum punya tempat ibadah tetap, Gereja Elion terbuka untuk Bapak Ibu ya. Sekolahnya sudah Elion, gerejanya Elion juga boleh ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, Bold and Persistent Prayer. Mari kita buka dari Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita bersama. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membacanya, memahaminya dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyimak pembacaan kebenaran firman Tuhan di bagian ini, permisi tanya, apakah ada yang mungkin salah satu ayat di bagian ini itu sudah dihafal dengan sangat baik? Kira-kira ayat yang keberapa? Coba dilihat lagi Alkitab sama handphonenya. Kira-kira ayat yang keberapa ya? Yang mungkin sempat jadi ayat emas, ayat favorit. Ayat berapa Bapak Ibu?
9, ada lagi? Wow, ternyata 9 ini favorit ya, betul sekali ya. 9 saya bacakan ya, aku berkata kepadamu mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Wah, ini senang sekali menghafal ayat ini. Kenapa? Ya karena di situ ada janji, mendapat, pasti. Amin Bapak Ibu? Yang kenceng dong, amin. Wah, rasa-rasanya mau minta apa saja boleh. Rasa-rasanya mau minta apa saja pasti dikabulkan. Nah saya duga tapi mungkin dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu kita meminta, kita memohon, kita meminta, mencari, mengetok. Tapi sudah sekian lama ada tuh yang belum dijawab. Ada tuh yang belum terwujud. Dan mungkin dengan perjalanan kehidupan doa kita yang seperti itu, rasa-rasa sudah agak males. Ya sudahlah, gak usah didoain lagi. Mungkin kehidupan doa kita sudah mulai kendor, kita mulai kurang bergairah. Nah Bapak Ibu, apakah memang pemaknaannya seperti itu? Kita akan bersama-sama belajar. Doa seperti apakah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan? Dari perikop ini Bapak Ibu, paling tidak ada 2 hal yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, doa yang gigih dan tekun. Tuhan menghendaki kita untuk berdoa dengan gigih dan tekun. Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi, sahabat di tengah malam. Diceritakan bahwa ada seseorang yang kedatangan tamu, seorang sahabatnya yang datang dari jauh di tengah malam. Kemudian dia tidak punya roti, maka dia pergi ke rumah tetangga yang juga sahabatnya, maka dia mengetok, permisi saya butuh 3 roti. Ya. Bapak Ibu sampai di sini saja ya, kita mungkin sulit mencerna ilustrasi ini. Kenapa? Karena memang harus diakui, saya sendiri juga berpikir-pikir ini ilustrasinya tidak cukup common untuk kita. Karena ada gap budaya, gap geografi yang cukup besar ya di zaman ini dengan di zaman dulu, di tempat ini dan juga di tempat itu. Mungkin saya boleh sedikit jelaskan. Jadi memang orang zaman itu biasanya melakukan perjalanan secara darat gitu, jalan kaki atau dengan binatang gitu ya. Biasanya memang dari pagi dia jalan, tapi ketika siang hari mereka akan berteduh karena terlalu panas untuk melakukan perjalanan. Jadi biasanya dilanjut lagi ketika matahari sudah turun, ketika agak sore. Dan dia mulai melanjutkan bisa sampai malam, itu sebab tibalah di rumah sahabatnya di tengah malam. Nah, kenapa si tuan rumah ini sampai repot-repot juga nyari roti, sampai belain itu ngetok ke rumah tetangga. Kalau kita zaman ini enggak punya ya sudahlah, sudah boro-boro disambut di rumah, sudah boro-boro bisa nginep gitu ya. Tetapi beda budayanya adalah hospitality, keramah tamahan di zaman itu merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban. Jadi akan ada sanksi sosial, aib, rasa malu ketika tidak bisa menjamu tamu. Itu sebab dibela-belain gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Tuhan mengatakan sekalipun nih si tetangga itu akan ngomong kepada sahabatnya yang ketok-ketok, aduh aku sudah ngantuk, kamu ini ganggu saja. Anak-anakku sudah tidur, sudah kamu pergi saja. Semisal pun si tetangga itu sampai bilang seperti itu, Tuhan mengatakan percayalah. Dia pasti akan tetap ngasih roti itu. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih orang itu nggak akan pergi, tetap ngetok. Dan akan terganggu tidurnya, nggak bisa balik tidur. Nah Bapak Ibu, sebenarnya ini merupakan ilustrasi dalam bentuk pertanyaan retoris yang sebenarnya semua orang sudah tahu jawabannya. Pasti akan dikasih kok. Nah di sini Tuhan mau mengatakan kalau manusia sahabatmu yang ngantuk, yang males itu karena ya memang gak enak diganggu di tengah malam. Itu akan memberikan apa yang kamu minta di tengah malam, terlebih lagi aku yang adalah Allah. Aku tidak akan terganggu ketika kamu doa tengah hari, pagi hari, siang bolong, kapan saja. Silakan minta, aku akan terbuka. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, sebagai aplikasinya Tuhan Yesus mengatakan oleh karena itu di ayat yang ke-9 ya. Oleh karena itu mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan
bagimu. Mungkin gampangnya disingkat MCK gitu ya. Tapi agak nggak enak di bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris ya, ask, seek, knock, carilah. Nah, kita coba pelajari Bapak Ibu 3 perintah ini. Kata kerja yang dipakai di sini adalah present imperatif aktif. Wah, apa ini gitu ya? Present itu artinya kata kerja yang bisa dipakai berulang-ulang, terus-menerus. Jadi memang Tuhan menginginkan kita melakukannya terus-menerus, berulang-ulang. Imperatif ini adalah kata perintah. Kata kerja perintah yang harus, bukan opsional, harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu, menariknya di ayat ini ya, ayat 9 dan 10 kalau kita baca secara cepat itu tampaknya sama ya. Saya bacakan sekali lagi, di sini dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kenapa? Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kalau kita baca secara cepat mungkin kita tidak terlalu ngerti bedanya, tapi ada bedanya. Kita coba perhatikan di ayat 9 yang ditulis di sana adalah minta maka akan, ada kata akan. Berarti ini adalah sebuah janji. Ayo minta, kamu akan diberi. Ayo cari, kamu akan mendapat. Ayo ketok, karena kamu akan dibukakan. Kenapa? Karena, nah ini di ayat yang ke-10 sudah tidak ada lagi kata akan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari, mendapat, setiap orang yang mengetok pintu dibukakan. Jadi ini agak beda. Tapi Tuhan mengulangnya lengkap 2 kali. Artinya ini sesuatu yang penting. Nah, kalau kita juga perhatikan Bapak Ibu, 3 kata perintah di sini, mintalah, carilah, ketoklah. Ini bukan kata kerja yang sinonim, artinya bisa saling menggantikan gitu ya. Tetapi sebenarnya ada eskalasi intensitas, makin lama makin naik. Mintalah, itu kan secara verbal gampang, minta. Ada yang memberikan gambaran seperti ini, seperti seorang anak di dalam rumah. Ada ibunya, kelihatan dan dekat, tinggal minta ma. Gampang. Dalam situasi yang mungkin relatif enak, gampang. Yang kedua, carilah. Gambarannya anaknya di dalam rumah tapi tidak kelihatan mamanya. Jadi dia mesti nyari situasi yang lebih sulit. Dan mencari itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya verbal, tapi ada upaya, ada tindakan. Cari. Nah yang ketiga lebih complicated lagi, ketok. Berarti kemungkinan dia ada di luar rumah. Ada sesuatu yang tidak bisa diakses yaitu pintu, maka dia perlu ketok. Mungkin ketika menghadapi sesuatu yang sulit, ini lebih berat lagi. Ketok. Nah kalau ketok itu juga biasanya bukan kalau kita bertamu ke rumah orang, tidak mungkin 1 kali, paling tidak 3 kali atau berkali-kali ketok terus. Intensitasnya makin tinggi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengarahkan untuk terus-menerus kita melakukan ini. Nah pertanyaannya adalah, mengapa sih Tuhan ini ingin kita ini doa dengan tekun? Kenapa? Apakah Tuhan itu perlu diyakinkan oleh kita dengan doa kita yang panjang-panjang, yang terus-menerus, mungkin kita terus-menerus berargumen, mungkin kita terus menjelaskan alasannya kenapa kita minta ini dan itu. Kita terus ngegeri terus, jadi lama-lama hatinya Tuhan itu jadi luluh, berubah pikiran. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Bapak Ibu, ketika kita terus-menerus mendoakan sesuatu, kita tahu bahwa yang kita doakan itu sesuatu yang penting. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, kalau misalnya dititipi teman untuk doa, tolong doakan, aku lagi ada pergumulan. Ya mungkin saat itu kita doakan. Malam hari mau tidur keinget, kita doakan lagi. Besok paginya mungkin masih sempat kita doakan lagi. Tapi besoknya dan besoknya lagi dan besoknya lagi belum tentu. Tapi beda kalau kita ini mendoakan sesuatu di dalam diri kita, ada pergumulan, mungkin sakit, ada kesulitan dalam tempat kerja. Oh kita ini doanya dengan getol, dengan sungguh-sungguh, karena tahu itu sesuatu yang penting bagiku. Nah di dalam sesuatu yang penting yang kita doakan terus-menerus Bapak Ibu, Tuhan ingin kita itu mencocokkan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita itu tidak sedang mengubah kehendaknya Tuhan supaya sama dengan kehendak saya.
Tetapi di dalam kita terus-menerus berdoa, kita mendekat kepada Tuhan. Kita jadi ngerti maunya Tuhan. Bapak Ibu, doa itu bukan sesuatu yang terus kita ngomong, nerocos gitu, enggak. Kita juga perlu mendengar apa jawab Tuhan. Tuhan itu Allah yang hidup. Memang mungkin suaranya tidak audible seperti Bapak Ibu mendengar suara saya saat ini. Tetapi Tuhan itu berbicara kok kepada Bapak Ibu. Coba dengar. Minta kepekaan untuk ngerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ilustrasinya adalah seperti ini. Ibarat sebuah kapal yang melemparkan sahu atau jangkar ke tepian pantai, tentunya tidak berniat menarik tepian pantai itu untuk mendekat ke perahu dong. Tetapi perahu itu yang akan mendekat ke tepian pantai. Jadi kehendak kita lah yang makin disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kita makin ngerti, oh kalau memang sudah terlalu lama doa dan kita mendengar suara Tuhan, oh Tuhan tidak menghendaki itu, ya sudah berhenti berdoa. Tapi kalau mungkin dalam kepekaan yang Tuhan berikan ke kita, ada Roh Kudus di dalam kita dan berbicara, oh memang belum waktunya. Kita mungkin akan terus mendoakan. Minta kepekaan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam ketekunan berdoa ini mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya, mengapa sudah lama berdoa tapi belum dijawab? Nah ketika saya juga merenungkan ini, ya kenyataannya di dalam hidup kita banyak doa kita yang belum terjawab. Nah saya coba mencari jawabnya di beberapa bagian Alkitab lain, menjawab dengan sangat jelas Bapak Ibu. Di bagian ini memang tidak ada, tapi boleh saya tambahkan. Di dalam Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kita mengevaluasi diri. Kalau doa kita tidak dijawab sekian lama, mungkin ada dosa yang terus kita lakukan. Bahkan kita terus berkubang di dalamnya meskipun kita tahu itu dosa, tapi terus menerus dilakukan sementara kita terus memohon kepada Tuhan sesuatu yang lain. Tuhan tidak berkenan. Pasti doa semacam itu tidak dikabulkan. Kemudian dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dengan sangat spesifik menjelaskan di dalam 1 Petrus 3 ya 37 mengatakan demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini menarik Bapak Ibu. Saya cukup kaget juga. Ini memang bukan pertama kali saya baca ayat ini, tapi diingatkan lagi. Loh, ternyata kalau relasi suami istri gegeran terus nggak mau akur, siwak-siwaan, itu menjadi penghalang terjawabnya doa kita. Istri tidak menghormati suami, suami tidak menghormati istri, tengkar terus. Bahkan mungkin saya katakan relasi-relasi yang lain pun juga demikian. Jadi kalau kita terus bermusuhan dengan orang-orang di sekitar kita, ini yang jadi penghalang untuk doa-doa kita dinaikkan, didengar oleh Tuhan. Di dalam Amsal 21 ayat 13 juga mengatakan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepekaan kepada orang yang lebih lemah dari kita, yang membutuhkan uluran tangan kita, ternyata itu juga berpengaruh. Kalau kita sendiri menutup telinga, menutup mata pada orang-orang yang memohon pada kita, Tuhan pun mungkin juga tidak akan menghiraukan seruan kita. Coba lihat mungkin di sekitar kita, saudara kita, teman-teman kita, karyawan kita, apakah kita menutup telinga, menutup mata? Gak ngurus, tapi aku terus memohon kepada Tuhan. Tuhan pun juga akan berlaku yang sama, kata Amsal. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Bapak Ibu, apa yang diminta untuk memuaskan nafsu jelas ini tidak dikabulkan oleh Tuhan. Makanya mungkin terhadap pengajaran Kristen yang pernah saya dengar ya. Kalau minta sesuatu kepada Tuhan yang spesifik, ya, yang detail, misalnya minta mobil, tipe ini, warna ini, keluaran tahun ini ya. Dengan model seperti ini, speknya seperti ini.
klaim atas nama Tuhan, minta terus menerus, Tuhan pasti kabulkan. Bapak Ibu, saya dengan yakin mengatakan itu bukan pengajaran Alkitabiah. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Kita coba lihat dari ilustrasi yang Tuhan berikan tadi. Orang itu, sahabat itu mengetok-ngetok dengan tekun kepada tetangganya. Bukan untuk meminta sesuatu yang memuaskan nafsunya, tetapi minta 3 ketul roti untuk sahabatnya, bukan untuk dirinya. Untuk sahabatnya yang sedang lapar karena perjalanan jauh. Bukan untuk kepentingannya bahkan. Kalaupun ada kepentingan itu karena kewajiban yang harus dia kerjakan, tetapi dia memang tidak punya. Jadi sesuatu yang dia butuhkan, bukan sesuatu yang dia inginkan. Untuk kemewahan, untuk kebanggaan, untuk kepuasan diri, pemuasan nafsu, tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi introspeksi bagi diri kita, kenapa doa kita tidak dijawab. Nah, tetapi memang ada doa-doa yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dijawab. Kenapa? Ya karena Tuhan ingin kita menunggu dan berproses. Ketika kita terus-menerus berdoa, kita pun juga mendengar suara Tuhan, kita diberi pengertian. Mungkin Tuhan arahkan kita untuk melakukan sesuatu, ada perubahan juga bagi diri si pendoa. Kalau boleh saya sharingkan sedikit pengalaman doa saya Bapak Ibu. Waktu saya SMP saya mempunyai suatu doa. Doa ini doa yang baik menurut saya, bukan doa yang egois meminta sesuatu yang untuk pemuasan diri saya atau kesenangan saya, tapi saya berdoa, Tuhan tolong, saya ingin ayah saya itu percaya kepada Tuhan, berikanlah anugerah-Mu. Ini doa yang baik kan Bapak Ibu, saya yakin doa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin Tuhan juga berkenan kalau ayah saya ini bisa percaya kepadanya. Saya doakan dari SMP, tidak terjadi apa-apa. SMA, kuliah, tidak terjadi apa-apa. Jujur Bapak Ibu sudah berdoa kira-kira 9 tahun, apalagi kemudian saya pindah kota, sudah mulai kendor semangat doanya, kadang-kadang lupa. Tapi diingatkan lagi, ayo doakan lagi, doakan, doa terus. Sampai saya kuliah di saat sebagai mahasiswa teologi, ayah saya datang, ya, saya doakan juga supaya percaya Tuhan. Di situ Tuhan mengingatkan saya, ayo injili, beritakan Yesus. Ya, jadi bukan hanya minta terus, sekarang sudah mulai ada tindakan cari ya. Kita injili. Jujur Bapak Ibu sebagai mahasiswa teologi walaupun sudah pernah berkhotbah dan juga menyampaikan penginjilan kepada orang lain gak gampang ternyata ketika menyampaikan kepada keluarga kita, apalagi kepada ayah. Saya mulai menyampaikan. Di situ dia bertanya banyak hal, mencocokkan dengan agamanya, kok di agamanya begini. Tapi saya jelaskan. Apakah setelah itu ayah saya langsung percaya? Tidak. Masih bertahun-tahun kemudian, masih belum percaya. Kemudian beberapa tahun lalu ya Bapak Ibu, ketika ibu saya sudah meninggal karena COVID dan memang ayah saya kesehatannya mulai merosot terus keluar masuk rumah sakit. Di situ Tuhan juga ingatkan lagi, ayo. Waktu sudah enggak banyak, usia ayahmu sudah terus bertambah. Kita tidak tahu kapan dia akan berpulang. Saya juga saudara-saudara saya berdoa terus, Tuhan tolong berikan anugerah keselamatanmu bagi ayah. Betul Bapak Ibu, satu kali beberapa tahun lalu, kira-kira 2 tahun lalu, ayah saya siap-siap mandi di hari Minggu, pakai pakaian yang rapi, kemudian berkata kepada adik saya, aku mau ke gereja, aku mau kenal Tuhan Yesus. Oh Bapak Ibu puji Tuhan. Setelah berdoa 30 tahun kira-kira, baru itu terjawab. Kenapa prosesnya begitu lama kita tidak tahu, tetapi di situ pun saya juga berproses. Saya juga dibentuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak selalunya doa itu dijawab lama-lama, ada yang cepat, ada yang cepat. Saya ceritakan satu lagi. Ketika saya melayani di tempat ini sebagai pembimbing sekolah minggu setelah lulus dari saat di tahun 2020, jujur Bapak Ibu, saya ini agak hatinya ngenes ya. Ketika masuk sekolah minggu, saya satu sisi bersuka cita melihat lose-lose yang sudah senior tapi terus semangat, sudah puluhan tahun Bapak Ibu, puluhan tahun melayani. Saya bersyukur atas kesetiaan mereka, tapi saya juga merindukan ada regenerasi.
Karena apalagi di masa pandemi banyak kesulitan IT loh, saudara harus menyesuaikan dengan gerak yang begitu cepat. Oh, saya memohon kepada Tuhan, Tuhan datangkan orang-orang mudamu. Saya ngelihat sebenarnya banyak anak muda di gereja ini kenapa sangat sedikit di sekolah minggu. Saya saya bertelut di hadapan Tuhan. Saya mencucurkan air mata, saya memohon pada Tuhan, Tuhan datangkan orang-orang mudamu yang cinta Tuhan, yang mau melayani anak-anak sekolah minggu, generasi muda, generasi penerus. Puji Tuhan, saya menyaksikan bahwa Tuhan mengabulkan doa saya, doa kami semua, doa lause-lause. Tuhan datangkan satu persatu. Tidak selalu jadi guru, tetapi ada yang datang support aktivitas, support pujian, support musik, support IT. Puji Tuhan. Apa yang saya doakan, apa yang kami doakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu jangan menyerah. Tuhan ingin kita terus menerus berdoa. Doakan. Jangan hanya berdoa untuk kepentingan diri dan keluarga. Memang itu penting, itu boleh dan harus. Secara otomatis kalau kita ada pergumulan dalam keluarga, dalam diri kita menggedor-gedor pintu surga. Terus menerus berdoa. Kita minta hamba Tuhan doakan, kita minta teman-teman doakan. Itu sepertinya suatu hal yang sudah pasti. Tetapi apakah kita mendoakan rekan-rekan kita? Teman-teman kita. Pekerjaan Tuhan di tempat ini, doakan. Untuk kemajuan gereja ini, untuk kemuliaan Tuhan, doakan ibadah kita. Doakan sekolah minggu, remaja, persekutuan doa. Supaya semuanya dipakai untuk melayani jemaat ini dan menjadi berkat bahkan bagi banyak orang. Doakan para pelayan Tuhan. Apakah kita pernah di rumah mendoakan? Secara berkala, doakan para hamba Tuhan. Oh Bapak Ibu, para hamba Tuhan ini juga sama dengan Bapak Ibu Saudara. Lemah, punya kekurangan banyak. Tolong doakan supaya diberikan hikmat. Diberikan kepekaan sebagai para pemimpin gereja. Juga kita doakan majelis, pengurus, aktivis. Supaya sungguh kami semua yang melayani ini berjalan bersama-sama seturut pimpinan Tuhan bagi gereja ini. Jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah bukan bagi kepentingan kita, tapi kepentingan banyak orang. Itu hal pertama yang Tuhan ajarkan. Hal yang kedua Bapak Ibu, doa seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan adalah doa yang percaya pada hati Bapa. Kalau di bagian yang pertama ilustrasinya adalah tentang seorang sahabat yang kedatangan sahabat lainnya, yang kemudian meminta bantuan sahabat lainnya. Di ilustrasi yang kedua, yaitu di ayat yang ke-11 kita melihat ada perbedaan. Ilustrasinya dalam pertanyaan retoris sekali lagi adalah relasi antara anak dan bapa. Saya bacakan di sini, dikatakan di ayat yang ke-11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ini pun jawabannya sudah pasti, yaitu tidak ada. Tidak ada bapa di dunia ini yang berperilaku seperti itu. Anaknya minta ikan dikasih ular, anaknya minta telur dikasih kalajengking. Nah ini memang kebenaran yang diasumsikan secara umum. Bapak yang normal ya. Walaupun kita tahu di luar sana ada bapak-bapak yang abusive. Yang menimbulkan penderitaan bagi anaknya, yang menyiksa anaknya ada. Tetapi secara umum seorang papa pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Nah Bapak Ibu coba kita sedikit cermati ya Bapak Ibu. Sebenarnya bagian ini ya itu paralel dengan Matius pasal yang ke-7. Hanya saja di Matius itu ada kata roti. Nggak mungkin kalau anak itu minta roti dikasih batu. Ikan sama ularnya masih tetap sama. Cuman di bagian Lukas ini ya, karena kita ini eksposisi kita bedah sedikit ya. Di bagian ini Lukas lebih menonjolkan telur diganti kalajengking gitu ya. Nah ini menarik sebenarnya dalam bagian ini Bapak Ibu, ada yang namanya Semitic parallelism, artinya kesamaan. Roti ya di timur dekat kuno kala itu memang mungkin roti bundar yang seperti batu. Kita ingat ketika Tuhan Yesus dicobai, ketika dia lapar-laparnya disuruh ngubah batu itu jadi roti ya karena mirip. Mungkin ada fata morgana ya,
batu, mirip-mirip roti, memang mirip. Nah kemudian ikan dengan ular ya sama-sama panjang, sama-sama bersisik. Dan ada penafsir mengatakan kemungkinan ular itu adalah belut laut ya. Jadi bisa jadi keliru gitu ya. Tapi tidak, orang tua tidak akan memberikan sesuatu yang berbahaya seperti ular. Nah yang mengherankan adalah saya juga bertanya-tanya ya, telur sama kalajengking itu tidak sama sih. Apanya yang mirip ya? Saya sempat baca gitu ya, katanya kalajengking yang melengkung. Saya coba lihat gambarnya, kalajengking yang melengkungkan ekornya. Yang nggak mirip tuh seperti telur. Kok aneh ya gitu. Atau mungkin seperti telur yang didadar, jadi warnanya coklat kemerahan gitu. Tapi juga nggak utuh, ada lubang di tengah kalau kalajengking gitu ya. Nah cuman saya sempat membaca sebuah artikel ya yang sangat baik. Memang betul, roti sepadan dengan batu, ikan sepadan dengan ular, tapi telur ini memang tidak sepadan dengan kalajengking. Nah ini memang karena masalah terjemahan, belajar sedikit ya Bapak Ibu. Barta ini memang bisa berarti telur atau buah beri. Nah sedangkan kata ekharba atau akrab gitu ya, itu memang bisa diterjemahkan menjadi kalajengking atau semak duri. Jadi beberapa penafsir mengatakan bisa jadi yang dimaksudkan kalau anak minta buah beri dikasihnya semak duri ya, karena sama-sama tanaman dan itu cukup umum dipakai dalam pengkiasan di Perjanjian Lama. Nah apapun itu Bapak Ibu, tidak mungkinlah orang tua itu memberikan sesuatu yang berbahaya. Ketika minta ikan dikasih ular, ketika minta telur dikasih kalajengking. Berbicara soal telur Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian ini, saya ingat waktu saya masih kecil. Saya ketika makan telur ya, karena keluarga kami itu sangat miskin. Jadi kalau makan telur itu mesti diceplok gitu, satu telur dikasih air, kemudian didadar, dibagi 4. Karena waktu itu kami 4 bersaudara. Satu orang dapat seperempat. Pernah satu kali saya itu merengek-rengek, saya enggak mau dapat seperempat, saya mau 1 telur. Saya mau 1 telur, saya ngambek, saya mau 1 telur. Nah saya lihat di situ Bapak Ibu saya mulai ngobrol dan gini, kira-kira uangnya cukup enggak? Kalau ini kita beli besok masih ada lauk enggak ya? Karena kami sangat miskin waktu itu. Nah kemudian tetap dikasih, ya ini dikasih uang. Saya ingat waktu itu harganya Rp150 gitu ya. Saya cepat-cepat lari ke warung, saya beli 1 telur, saya seneng, saya ceplok. Ketika mau ceplok itu minyak gorengnya yang baru habis, saya sudah terpaksa pakai minyak jelantah, sudah pernah dipakai. Saya goreng, saya makan. Itu Bapak dunia. Enggak mungkin, meskipun enggak punya uang, paling enggak telur separuh atau seperempat. Bukan sesuatu yang jahat yang diberikan. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini Tuhan menyambung dengan satu konklusi. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Manusia dikatakan jahat karena manusia berdosa. Sedangkan Allah sendiri adalah Allah yang suci kudus, tidak berdosa. Apalagi Allah pasti memberikan yang jauh lebih baik. John Calvin mengatakan dalam suatu kiasan yang sangat menarik. Jika tetesan kecil menghasilkan kebaikan yang begitu besar, apa yang bisa kita harapkan dari lautan yang tidak ada habisnya? Perbandingannya tetesan kecil air dengan lautan yang tidak ada habisnya. Masakan sih Allah Bapa tidak akan memberikan jauh lebih baik? Bapamu adalah Bapa yang baik. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi harus kita akui sebagai anak-anak Tuhan sekalipun, seringkali kita itu gagal dalam menghidupi kebenaran ini. Gagal meyakini dalam keseharian kita bahwa Allah itu adalah Bapa yang baik. Seringkali kita gagal. Kita termakan dengan siasat-siasat iblis yang membisikkan dusta tentang Allah, yang menebarkan ranjau keraguan di hati manusia tentang kebaikan Allah, terus-menerus dibisikkan, ditebarkan. Kita ingat bagaimana Hawa jatuh dalam dosa. Diberikan kebohongan, masa sih Allah pengen kamu itu gak makan buah itu. Kalau kamu gak makan itu tuh kamu gak seperti Allah. Kalau kamu makan kamu akan seperti Allah. Jadi Allah itu tidak memberikan yang baik kepadamu. Maka Hawa pun mempercayai itu dan jatuh dalam dosa, membawa kita semua kepada dosa dari generasi ke generasi. Sekarang ini pun
ranjau keraguan itu tetap atau seringkali juga kita dengar. Mungkin kita juga pernah meragukan Tuhan. Kita bertanya, kalau Tuhan itu Allah yang baik, Bapa yang baik, kenapa Tuhan mengizinkan aku mengalami kerugian seperti ini, ditipu orang misalnya? Kenapa Tuhan tidak jaga aku? Kalau Tuhan baik, Bapa yang baik, kenapa Tuhan nggak sembuhkan sakitku, nggak sembuhkan sakit suamiku? Kenapa? Bukankah Dia Maha Kuasa? Bukankah itu hal yang mudah? Kenapa Tuhan tidak jagai anak-anaknya, melihat anak-anaknya menderita di rumah sakit bergumul dengan sakit yang begitu berat? Kenapa nggak disembuhkan? Aku saja lihat aja nggak tega, masa Tuhan yang hatinya lebih lembut tega sih ngelihat? Pertanyaan yang lebih besar lagi, kalau memang Dia yang Allah yang baik, Bapa yang baik, kenapa banyak orang-orang di Afrika sana, anak-anak kecil, kurus kering, mati kelaparan dari jam ke jam? Mengapa kalau Tuhan itu baik, Bapa yang baik, ada peperangan terjadi, memakan banyak korban jiwa, keluarga-keluarga berduka karena kehilangan orang-orang terkasihnya dalam perang? Kenapa? Bapak Ibu, dengan semua pertanyaan ini, dengan semua keraguan ini, kita menggugat Allah, kita meragukan Allah. Kita mengajukan satu premis yang belum tentu benar. Satu pernyataan-pernyataan yang mengkotakkan Allah. Kita meyakini jika Allah itu Bapa yang baik, mestinya hidupku itu akan baik. Sebaliknya, jika hidupku tidak baik, berarti Bapa itu bukan Bapa yang baik. Apakah betul seperti itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, saudara sekalian, coba kita ingat. Awal mula Tuhan menciptakan dunia ini. Dia menciptakan dunia yang sempurna. Dunia yang baik, bahkan disebut sangat baik. Ketika menciptakan manusia, semuanya sangat baik. Tetapi manusialah yang berulah, yang memasukkan dosa di dalam kehidupan mereka. Di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dosa melipat ganda dari waktu ke waktu sejak Adam Hawa sampai saat ini. Dosa sudah tidak terbentung lagi. Ada kuasa dosa yang terus dan terus merusak kehidupan ini. Penderitaan, kesakitan itu semua efek dari dosa. Kematian, itu semua efek dari dosa. Dan kita harus sadari, sesungguhnya di tengah dunia yang sudah jatuh seperti ini, yang sudah corrupted, Allah itu terus mengupayakan apa yang baik. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mengecap 1, 2, 3, 4, 5 hal yang baik dalam hidup Bapak Ibu, itu adalah pemeliharaan Allah. Allah menopang dunia ini, menopang Bapak Ibu Saudara dan saya, itulah kebaikan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu kisah nyata yang dialami oleh Jerry Sittser. Dia ini seorang profesor di Universitas Whitworth, Washington. Di tahun 1991, satu kali dia mengalami suatu tragedi dalam hidupnya. Dalam sekejap, dalam satu hari, dia kehilangan 3 wanita beda generasi yang dia kasihi, yaitu mamanya, istrinya, dan juga anak perempuannya. Dengan kehilangan yang begitu besar, dia berseru, berteriak kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan? Apa untungnya bagimu mengizinkan hal itu terjadi? Aku masih membutuhkan mamaku, aku masih membutuhkan istriku untuk membesarkan anak-anakku. Anakku perempuan juga masih lucu-lucunya, masih punya masa depan yang panjang. Kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Duka ini terlalu berat. Aku tidak tahan." Ada kalanya waktu-waktu di mana Jerry merasa down, pengen menyerah, pengen mengakhiri kehidupannya. Sampai satu kali dia mendapat suatu mimpi. Di dalam mimpi itu dia melihat ada sebuah matahari yang hampir terbenam di sebelah barat. Cahayanya yang terang tinggal tersisa sebagian dan lambat laun mulai turun. Ketika melihat itu, Jerry berusaha lari mengejar matahari itu, berlari sekuat tenaga,
sekencang-kencangnya supaya menggapai matahari itu supaya tidak terbenam. Tapi bisa dipastikan bahwa matahari itu lebih cepat. Matahari itu terbenam dan menyisakan kegelapan, kengerian yang sedemikian rupa. Kemudian dalam penglihatan itu adiknya berkata kepadanya, kalau kamu ingin menggapai matahari itu, jangan kejar ke arah barat, tapi ke arah timur, ke arah yang gelap. Dan tunggu sampai fajar datang, karena matahari akan merekah lagi. Bapak Ibu, dari mimpinya itu, Tuhan berbicara kepada dia. Penderitaan, kesakitan, kesulitan, persoalan, bahkan kematian di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak akan pernah bisa dihindari. Itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti terjadi pada setiap kita. Kita semua di sini suatu ketika akan mati dan meninggalkan duka bagi orang-orang yang mengasihi kita. Itu semua tidak bisa dihindari. Tetapi percayalah, aku sudah memenangkan semuanya bagimu. Aku sudah memberikan anakku untuk memberikan jaminan kekekalan. Memang di dunia ini masih ada kuasa-kuasa dosa yang terus bertarung dengan kebaikan Allah. Tapi semuanya itu tidak menihilkan kebaikan Allah. Bahkan Allah bisa mengubah yang buruk, bisa mengubah yang sakit itu, yang menyakitkan itu untuk menjadi sesuatu yang baik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita lihat salib adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang begitu rendah, suatu kutuk. Tapi Allah mengubahnya menjadi begitu mulia. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, salib mulia, tanda keselamatan, tanda kehidupan kekal. Bapak Ibu, kekekalan adalah bukti nyata dari kebaikan Allah. Dan di ayat yang ke-13, Tuhan Yesus mengingatkan, jadi kalau kamu yang jahat, tahu memberi yang baik kepada anakmu, apalagi aku, Bapa Surgawi. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu, kepada setiap kita yang meminta. Bapak Ibu, ini terkait dengan bagian sebelumnya, di mana kita diajar berdoa Bapa kami. Ketika kita berdoa, kita minta Bapa kami. Di bagian akhir ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, Dia Bapa Surgawi yang baik. Dia akan memberikan Roh Kudus. Mungkin ketika kita mendengar ini, aduh kok ngasihnya Roh Kudus. Jujur saja mungkin kita lebih senang kalau ngasihnya itu berkat melimpah, harta yang banyak, kesehatan, umur panjang, sukacita, kebahagiaan. Mungkin kita lebih memilih itu semua. Tapi Bapak Ibu, pemberian Allah, memberikan dirinya, memberikan anaknya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga tidak bersama-sama dengan kita, Dia memberikan Roh Kudus. Itu jauh lebih besar. Tuhan tidak hanya memberikan berkat, tapi sumber berkat itu diberikan pada kita. Dia tidak hanya memberikan sukacita, tapi sumber sukacita itu diberikan. Dia tidak hanya memberikan kehidupan yang sementara di dunia ini, tapi memberikan sumber kehidupan itu sendiri bagi kita sampai dalam kekekalan. Bukankah itu pemberian yang begitu besar? Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Bukan dengan prejudis, bukan dengan kecurigaan, tapi dengan keyakinan bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Berdoa dengan tekun, bukan hanya untuk diri, tapi untuk banyak orang. Yakini bahwa Dia Bapa yang baik. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Merenungkan kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Ada sebuah lagu yang begitu baik. Ketika kita mungkin mengira apa yang terjadi pada kita itu merupakan suatu kesalahan, tidak semestinya itu terjadi. Mungkin kita merasa, kenapa Tuhan? Tuhan kok kurang baik kepada aku? Lagu ini mengatakan dengan begitu indah bahwa God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind.
is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita tidak melihat tangan Tuhan terulur bagi kita, kita tidak melihat rencana Tuhan yang jelas, sekali lagi percayailah hatinya yang tidak pernah jahat terhadap kita. Tidak ada intensi yang buruk di dalam Dia. Percayai hatinya. Sekali lagi renungkan kata-kata lagu ini. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami berdoa dengan tekun. Ajar kami membawa pergumulan kami dengan setia dan terus-menerus membawa. Sehingga sungguh kami mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sendiri juga dibentuk, diproses. Tuhan, tolong kami yang kurang tekun ini. Bahkan juga untuk mendoakan banyak hal di luar diri kami, di luar keluarga kami. Tolong kami untuk peduli Tuhan. Pada orang-orang di sekitar kami, pada teman kami, rekan kami, gereja kami. Dan juga tolong kami Tuhan yang kurang percaya ini. Sekali lagi ajarlah kami Tuhan. Untuk sungguh melihat Allah sebagai Bapa yang baik. Dan terlebih mengalami bahwa Engkau Allah yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.